Ramadan tidak pernah datang dalam satu bentuk persona yang hanya monoton itu saja. Ia menyesuaikan, beradaptasi dengan diri, dengan ruang hidup manusia gitu. Di kampung ia terasa hangat, akrab dan penuh suara. Di kota ia bisa terasa sunyi, cepat dan individual. Tapi mungkin justru bisa kebalikannya, ataupun justru dari perbedaan itulah kita belajar sesuatu, bahwa spiritualitas tidak selalu bergantung pada di mana tempat itu ada gitu. Tidak selalu bergantung pada suasana, tapi ia bisa tumbuh berkembang di kampung yang sederhana atau di kamar kos yang sempit. Karena pada akhirnya Ramadan bukan hanya satu persoalan di mana kita berada, tapi tentang bagaimana kita menjalani waktu yang sama dengan hati yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Eko Yudi di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan di kampung dan Ramadan di kota. Sebenarnya apa sih urgensinya dan apa bedanya gitu loh. Kadang juga ada muncul sebuah pertanyaan, emang ada ya bedanya ya Ramadan di kampung dan di kota ya? Bagi manusia urban, bagi masyarakat urban yang pernah lahir, yang memiliki kampung, lahir dan besar di kampung, kemudian setelah dewasa ia ke kota bekerja, mungkin mereka pernah merasakan dua fenomena tersebut, di lingkungan yang berbeda tentunya gitu. Tapi bagi seseorang yang memang lahir besar di kota, tidak memiliki kampung, tentunya akan menjadi berbeda juga gitu loh. Nah, prinsipnya gini, Ramadan itu selalu datang pada waktu yang sama tentunya. Tidak hanya di kota, bahkan tidak hanya juga di desa gitu, tapi suasananya juga tidak pernah benar-benar sama gitu. Ada satu tempat sahurnya dibangunkan suara kentongan. Di tempat lain juga sahurnya dimulai dari bunyi alarm ponsel. Di satu kampung orang berbuka bersama di masjid, di satu kota orang berbuka sendirian di depan layar laptop, gawai dan lain sebagainya gitu. Nah, Ramadan tidak pernah tunggal. Ia selalu punya banyak wajah, pesona. Ia juga selalu punya banyak istilahnya kemasan yang berbeda-beda gitu. Nah, ada Ramadan di kampung, ada Ramadan di kota gitu. Tapi keduanya punya ciri khas cerita yang berbeda-beda tentunya gitu. Nah, di kampung kebetulan karena saya pernah lahir besar dan di kampung, kemudian saya hijrah ke Jakarta. Tentu saja saya merasakan suasana dua hal yang berbeda itu gitu. Di kampung sahurnya punya suara yang khas, ya, kentongan dipukul pelan, ada anak-anak berkeliling sambil tertawa, ada yang berteriak, ada yang baca sholawatan, ada yang sahur 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 gitu. Dan lampu rumah itu yang ciri khas warna kuning itu, kemudian kalau di kampung saya ya nyalanya satu persatu gitu. Nah, kemudian juga dapur mulai berasap, orang-orang keluar rumah menyapa tetangga yang juga bangun gitu. Nah, sahur di kampung itu terasa seperti peristiwa bersama gitu. Sementara di kota sahur sering terasa lebih, kalau awal-awal sih mungkin sama gitu, tapi kalau udah semakin ke tengah sampai akhir gitu, sahurnya sering lebih sunyi gitu. Hanya yang berisik, hanya yang bunyi itu alarm, orang bangun setengah sadar, apaan sih gitu, ataupun cuek bebek dan sebagainya gitu. Orang-orang bangun kemudian juga memanaskan makanan di microwave, duduk sendiri di meja makan. Di luar jalanan itu masih gelap, nggak ada suara kontongan, tidak ada suara sapaan tetangga. Sahur di kota juga sering menjadi sebuah pengalaman yang sangat personal, sangat pribadi itu. Tapi gini, tapi juga menjelang maghrib suasana juga berbeda jauh. Nah, di kampung ngabuburit itu sering terjadi di tempat-tempat yang sederhana, di lapangan bola, di pinggir sawah, di pinggir sungai, halaman masjid atau teras rumah tetangga gitu. Nah, orang duduk melingkar, anak-anak bermain, pedagang kecil mulai menjajakan gorengannya. Suasananya pelan, akrab dan penuh wajah yang saling dikenal gitu. Sementara di kota ngabuburit sering berpindah ke ruang-ruang modern gitu, mall, kafe, pusat perbelanjaan atau jalanan yang penuh dengan kendaraan dan orang-orang
pedagang kaki lima gitu. Nah, orang berjalan di antara kerumunan tidak selalu saling mengenal gitu. Keramaian tetap ada, tapi rasa kebersamaan tuh kadang terasa kok beda ya, kok merasa sendiri gitu loh gitu. Kalau di kampung juga masjid itu ada sebagai pusat kehidupan. Begitupun pula dengan di kota, mungkin perbedaannya juga tidak terlalu signifikan gitu. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu menyiapkan takjil, remaja duduk di teras sambil bercanda, orang tua berbincang setelah taraweh. Masjid menjadi terasa seperti ruang keluarga yang besar gitu. Sedangkan di kota, masjid sering menjadi lebih formal gitu. Orang datang untuk sholat, mendengarkan kajian, duduk sebentar lalu pulang. Tidak selalu ada percakapan yang panjang, tidak selalu ada ruang sosial yang hidup dan menghidupi gitu. Hal ini bukan terjadi karena orang-orang kota tidak peduli gitu, tetapi karena ritme dan hidupnya berbeda antara kota dan desa gitu. Di kota kecenderungannya lebih cepat, lebih padat, lebih individual gitu. Sedangkan di desa nuansa kolektif, gotong royongnya, kebersamaannya sangat ada gitu. Nah, di kota punya banyak orang, banyak lampu, banyak kendaraan, banyak aktivitas, tapi kadang di tengah semuanya itu Ramadan justru terasa lebih sepi. Ada pekerja yang berbuka sendirian di kos, ada mahasiswa yang jauh dari keluarga, ada perantauan ataupun masyarakat urban yang yang tidak bisa pulang. Sementara di kampung, meskipun sederhana kita melihatnya, orang tuh jarang benar-benar sendirian gitu. Selalu ada tetangga, selalu ada keluarga, selalu ada seseorang yang mengetuk pintu rumah kita gitu. Nah, tapi itu tidak menjadi satu suasana atau peristiwa yang harus kita perdebatkan di meja atau dalam suasana apapun, karena itu memang hasanah yang harus kita alami sebagai manusia urban ataupun yang hidup di perkotaan ataupun yang di desa gitu. Tidak layak untuk diperdebatkan gitu. Karena meskipun berbeda, Ramadan di kampung dan di kota tetap punya satu kesamaan gitu. Orang-orang tetap bangun sahur, orang-orang juga harus tetap berpuasa, orang-orang juga harus tetap menahan lapar, tetap mendengarkan azan maghrib, tetap sholat taraweh bareng, bahkan tetap sama-sama kita menunggu Lebaran, menunggu Idul Fitri gitu. Dimanapun tempatnya, Ramadan tetap menjadi waktu untuk memperbaiki diri gitu, untuk mendevrak, untuk mengupdate diri kita gitu. Kampung mungkin memberikan suasana kebersamaan, kota memberi ruang kesunyian, dan kadang justru dalam kesunyian itu orang bisa lebih jujur pada dirinya sendiri gitu. Nah, Ramadan tidak pernah datang dalam satu bentuk persona yang hanya monoton itu saja. Ia menyesuaikan, beradaptasi dengan diri, dengan ruang hidup manusia gitu. Di kampung ia terasa hangat, akrab dan penuh suara. Di kota ia bisa terasa sunyi, cepat dan individual. Tapi mungkin justru bisa kebalikannya, ataupun justru dari perbedaan itulah kita belajar sesuatu, bahwa spiritualitas tidak selalu bergantung pada di mana tempat itu ada gitu. Tidak selalu bergantung pada suasana, tapi ia bisa tumbuh, berkembang di kampung yang sederhana atau di kamar kos yang sempit. Karena pada akhirnya Ramadan bukan hanya satu persoalan di mana kita berada, tapi tentang bagaimana kita menjalani waktu yang sama dengan hati yang berbeda. Dan entah di kampung ataupun di kota, bulan itu tetap datang setiap tahun, mengajak manusia berhenti sejenak untuk mengingat siapa dirinya dan kemana ia akan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.